Bagaimana jika anak perempuan yang sedang berhaid dipaksa oleh guru sekolahnya untuk baca Al-Quran di sekolah, sementara si anak menolak karena tahu kalau berhaid tidak boleh membaca Al-Quran, tetapi tetap dipaksa untuk baca karena katanya ada mazhab yang membolehkan, dan terlanjur si anak tadi membaca. Hukumnya dua-duanya ikut berdosa. Guru yang pertama dosanya guru, yang kedua baru si murid. Karena pengertian daripada paksa dalam fikih, seandainya si anak ini tidak mau melakukan, maka hilang nyawa, dibunuh. Itu pengertian paksa dalam fikih. Atau diambil hartanya, atau dipermalukan keluarganya. Tapi kalau dalam pengertian paksa itu dalam pengertian marah-marah atau yuridabi, itu dalam fikih tidak termasuk dalam paksa. Dan guru ini yang penting. Kita jangan cepat-cepat mempermainkan mazhab. Ini ada mazhab lain yang boleh, mazhab Imam Syafi'i saja tidak habis kita kuasai. Jadi jangan ketika kita menguntungkan, untuk menguntungkan kita berpijak kepada mazhab yang lain karena boleh menguntungkan, atau akal-akalan dari guru biar apa yang dia program ini tercapai dengan cara membawa-bawa mazhab lain. Kalau memang ada mazhab lain yang mengatakan boleh, besok bawa kitab, baca di depan si murid, biar si murid ini mengerti. Ini boleh, baca aja Al-Quran, nggak apa-apa. Niat aja kamu taklid atau mengikuti mazhab Imam Malik misalnya. Ini sama bapak ada kitabnya, ini bapak baca, kamu dengar, atau kamu rekam, nanti kamu bawa sama guru-guru kamu. Apa iya ataupun tidak. Yang gentleman menan hana gure. Cuma saya kata drog mantan kaji. Jadi mazhab ini bukan untuk meluluskan keinginan nafsu dia, bukan. Mazhab Imam Syafi'i mantan habis gitu. Nah mazhab lain loh. Kami ada juga mengajar mazhab lain ketika manasik umrah. Waktu manasik umrah itu ajarkan mazhab lain, yaitu mazhab Imam Malik dan mazhab Abu Hanifah tentang tata cara berwudu. Yang kuat umrah guys. Kenapa saya ajarkan? Karena ketika tawaf orang kan berdesak-desakan. Kalau kita berpegang dengan mazhab Imam Syafi'i, ini sayang jamaah, apalagi jamaah yang baru pertama, pasti disentuh atau menyentuh oleh lawan jenis, batal wudu. Biar kita terkulah halang depan kita. Jadi kalau kita bertaklid dengan mazhab Imam Malik, itu artinya berwuduknya dengan wuduk Imam Malik. Cara berwuduk juga Imam Malik. Ra'u bantabok. Kemudian ketika kali ra'u bantabok, kita sudah nyaman ketika tawaf. Disentuh atau menyentuh tidak bermasalah. Nah, cita purno. Tapi kondisi dalam kondisi darurat. Ya mana? Jadi yang payah pegang bahan didik, dengar baik temle. Dan anak buku tak melawan dengan guru lengan anjit ke mereka tu. Bahkan dia tak ikut ke mereka dengan hukum. Ini banyak, makanya yang penting itu ilmu, bukan amal. Masalah menghafal Al-Quran, tahfidz yang sedang digalakkan sekarang, itu bahagian daripada amal, bukan bahagian daripada ilmu. Yang penting kita ilmu dulu, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, itu yang penting. Orang nggak ada ilmu tasawuf tapi pandai membaca Al-Quran mesti. Ada yang baca Quran bapak ujoki berdua. Manyang tu orangnya dengan Quran. Bacaan Al-Quran cukup laga. Suganya cukup merdu. Waktu tahu Quran itu ujung kaki ada Quran dibaca.
watai kemat Quran hana sopan santun di belajar do. Mio kedayo jamun keperno cok Quran ya. Yang baru puduk ada dikadu. Tok pula tok karena ada ubud di jamun kan hana hari-hari nyalong. Mampu duk ada dikadu. Alian tok ujung tok iban bak tabut. Nyan ban keperno adab jamun. Nak baca doa lo. So nak dengar doa jamun. Allahumma nawwir qulubana. Baca lo. Baca tanyan baru ke Quran. Nyan ban adab. Karena jamun yang diutamakan itu ilmu. Bahagian daripada ilmu adalah akhlak, yaitu ilmu tasawuf. Jadi berakhlak dengan kita, berakhlak dengan Al-Qur'annya luar biasa. Sekarang ada juga anak-anak di mana entah ada yang bisa menghafal Al-Qur'an. Tapi kalau seandainya tajuk Quran tayu baca hanja di hanya itu yuru munya hafal kaje, tapi tajuk Quran dia baca hanja yang engkau bagian amal kali ilmu